Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Surabaya Kulon, dan yang saya hormati Ibu Kasek SMPN 1 Surabaya Kulon, dan yang saya hormati jajaran para PKS, dan yang saya hormati guru, Bapak Ibu dan Bapak Guru, dan yang saya hormati pula yaitu jajaran tata usaha. Baiklah, sini mempunyai tugas dari LTMP Provinsi Jawa Barat untuk mensosialisasikan yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan budaya puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Dan selama kita salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja yaitu tentang sosialisasi budaya positif. Oke, budaya positif. Di sini budaya positif itu adalah berarti budaya yang baik. Untuk melakukan budaya yang positif, untuk menciptakan budaya yang positif, kita harus melakukan beberapa hal. Nah, ini ada 5 tahapan untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Mungkin di sini di sekolah kita sudah berjalan sangat baik, dari kedatangan siswa, pukul 7 sudah ada di sini, kemudian mengikuti upacara dengan rapi, menggunakan pakaian dengan rapi, yaitu menerapkan 5S dan lain sebagainya. Alhamdulillah, di SMP kita sudah berjalan dengan sangat baik. Yang kedua adalah nilai-nilai kebijakan universal. Jadi di sini nilai-nilai kebijakan universal ini adalah nilai-nilai kebijakan atau kebajikan, ya, kebajikan. Kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik seperti disiplin, kemudian sopan santunnya, kemudian mentaati peraturan, membuang sampah tidak sembarangan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol, apa saja posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yaitu di sana ada 5 posisi kontrol. Dan yang kelima adalah kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia. Jadi ada 5 kebutuhan manusia, nanti akan dijelaskan di sesi ini. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara untuk menghadapi anak yang bermasalah supaya anak itu nurut sama kita dan menghargai kita. Oke, kita akan mulai saja menonton sebuah video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini seperti beda. Ini kamu. Kamu Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sinaran lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf kali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf kali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tino menambah terus ya. Bapak. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Aja ya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap darah kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana. Budaya sih kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, lagi. Iya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan sedikit formal. Satu lagi, ini. Arek deui, Bun. Arek deui, Bun. Soalnya ini juga. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu sudah menyaksikan yaitu 5 posisi kontrol tentang budaya positif. Baiklah, akan saya lanjutkan yaitu tentang budaya positif berikutnya. Di sini ada disiplin positif yang sudah dipaparkan oleh pemateri dari LPMP. Jadi sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, Sepakat kelima 2013 halaman 470. Jadi intinya ketika disiplin itu harus ada yang memantau. Jadi kita untuk mengondisikan siswa kita harus memantau kedisiplinan siswa kita. Kalau tidak menerapkannya, tidak akan tercipta yaitu disiplin positif. Berikutnya, nilai-nilai kebijakan yang dipesan sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila ada beberapa, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Berikutnya 5 posisi kontrol sudah tadi dijelaskan oleh LPMP Provinsi Jawa Barat, dan berikutnya adalah 5 kebutuhan manusia. Untuk menciptakan budaya positif, kita harus mengetahui 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan manusia itu adalah bertahan hidup. Dan yang kedua, merasa diterima, merasa diakui, merasa dikasih sayangi, dan merasa dicintai. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Karena sifat manusia itu adalah tidak mau dikekang. Jadi kita harus biarkan membebaskan mereka untuk mendapatkan apa yang dia mau tentang budaya positif. Dan keempat adalah kesenangan. Dan kelima adalah penguasaan. Nah, di sini ada strategi dari guru penggerak atau LPMP Provinsi Jawa Barat tentang segitiga restitusi. Di sini kelebihannya segitiga restitusi ini kelebihannya bahwa anak itu akan merasa menghargai kita daripada orang lain. Ini kelemahannya. Jadi kita apa yang disampaikan oleh pemateri tadi itu kelebihannya akan menurut dan menghargai kita, apa yang kita katakan akan menurut, tetapi hanya kita yang diturut. Pendoktrinan bahasa kasarnya. Di sini ada segitiga. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Tatkala ada siswa kita yang bermasalah tentang moral atau tentang budaya negatifnya, kita tanyakan dulu menstabilkan identitas dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Teman-teman kamu juga sudah pernah melakukannya. Kemudian setelah itu baru kita memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya kenapa kamu melakukan bolos, kamu kenapa melakukan tawuran, kenapa kamu melakukan hal-hal yang negatif. Kita tanya dulu validasi kebutuhannya. Setelah itu kita yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, setelah saya jalani segitiga restitusi ini, ada dampaknya. Apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, dampak positifnya ada dan dampak negatifnya juga ada. Tapi jika kita bekerja sama untuk melaksanakan strategi segitiga restitusi ini, insya Allah semua anak akan menurut kepada kita, karena kita ditugaskan sebagai membimbing atau menuntun, bukannya untuk menuntut. Mungkin terima kasih, cukup sekian paparan sosialisasi budaya positif dari saya, Muhammad Abdul Sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru untuk telah bekerja sama dengan dalam acara ini. Thank you so much. Nice to meet you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memorinya habis, Om. Aduh. Tapi saya masih
Nanti tinggal dipotong. Iya, kalau bisa. Enggak. Udah nasi padang udah siap, San. Belum. Terima kasih, Pak Denny. Nah, bisa ya. Ini memang bayarnya